Saudara-saudara, segera duduk tenang, biar kita semua dengan rendah hati, dengan iman, dan dengan keausan kepada firman Tuhan, menanti firman Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang aus dan lapar, karena mereka akan diberikan kekenyangan. Berbahagialah orang menanti Tuhan, karena mereka akan diberikan kepuasan. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, tidak ada seorang pun yang ditolak. Barang siapa yang menerima kebenaran dari Tuhan, mereka akan mendapatkan perubahan dari surga menjadi ciptaan yang baru. Yang lalu sudah lewat, yang baru sudah tiba, dan kita tidak lagi kembali kepada jalan yang lama. Tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa, tidak lagi diikat oleh iblis, tidak lagi ditaklukkan oleh kegelapan. Kita menjadi manusia baru yang menerima berkat yang segar dari Tuhan. Ini janji-janji dari Alkitab, tidak ada satu yang menjadi sia-sia. Janji-janji yang keluar dari mulut Tuhan, tidak ada satu kalimat mengandung penipuan. Karena Allah yang sejati, Allah yang jujur, Allah yang tidak berdusta, Allah yang tidak berubah, dan Allah adalah Allah yang setiawan. Itu sebab setiap perkataan keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap janji yang keluar dari Tuhan
tidak akan menjadi tidak berhasil, karena Allah akan menggenapi, merealisasikan dan menyempurnakan semua yang sudah keluar dari mulut Tuhan. Mari kita berdoa, lalu kita mendengarkan firman Tuhan untuk malam ini di Kota Palu. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, dari desa ke desa. Tangan-Mu memimpin, Tangan-Mu mengerjakan hal yang luar biasa di Indonesia. Sudah 61 kota lewat, dan 61 kota begitu banyak orang menerima anugerah Tuhan. Engkau juga tidak meninggalkan kota ke-62, Kota Palu. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh-Mu bekerja, turunkan hujan rohani untuk mendirikan hati-hati setiap manusia yang datang menginginkan, mengaus dan merindukan firman Tuhan. Biar Engkau bekerja sesuai kehendak-Mu sendiri. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kehendak-Mu dan berikan kuasa-Mu, beri pencerahan kepada anak-anak-Mu, dan kasihani orang-orang yang Engkau mau memberikan berkat. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, sehingga dia boleh diurapi oleh Roh-Mu Kudus, mengatakan firman yang hidup. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya mau berkhotbah dari kitab Timotius pasal 2 ayat ke-5, di mana Paulus berkata, hanya satu Allah, dan di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus yang pernah turun menjadi manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat ini kita melihat satu berita yang penting sekali, yang tidak ada pada agama apapun, tidak ada pada kebudayaan manapun, tidak ada pada filsafat sistem di negara manapun, di dalam zaman apapun. Satu-satunya berita yang ada hanya di dalam agama Kristen, yaitu Allah mengirim Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengantara. Saya tahu banyak orang tidak bisa terima 3 hal. Pertama, Allah mengapa Tritunggal. Kedua, mengapa Yesus adalah anak Allah. Ketiga, bagaimana darahnya bisa mencuci dosa manusia. Saudara-saudara, banyak agama yang lain khususnya tidak bisa menerima 3 poin ini. Why God is a Trinity? Why God became man? Why blood of a person can cleanse all the sins of the world? 3 hal ini menghalangi, 3 hal ini menjadi sesuatu benang kusut yang tak pernah diselesaikan oleh banyak orang yang logikanya tidak mungkin menerima hal ini. Kalau Allah itu satu, Allah itu mana bisa menjadi 3? Kalau Allah itu 3, kenapa disebut Allah itu satu? 3 itu 3, 1 itu 1, 3 bukan 1, 1 bukan 3. Satu kali 30 tahun yang lalu, saya berada di kota Manado. Setelah saya berkhotbah kepada 30.000 orang, lalu ada seorang yang menanya satu pertanyaan. Kamu bukankah orang gila? Kamu bukan orang paling bodoh? Saya kasih tahu sama kamu, orang paling bodoh di dunia pun mengetahui 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Kenapa engkau mengatakan Allah Tritunggal? Tahukah engkau orang paling bodoh di dunia? Waktu saya membaca surat itu, saya tidak marah, saya tidak minder. Saya mengetahui dia mempunyai kesulitan menerima Allah Tritunggal. Lalu saya mulai menjawab. Saya mengatakan pada waktu saya umur 7, saya berada di kelas 2 di SD.
Waktu itu guru saya mengajar saya, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Jadi sejak umur 7 saya sudah mengerti apa yang Anda katakan. Tapi seingat saya umur 8, saya naik kelas 3. Waktu saya naik ke kelas 3, saya belajar 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Itu benar. Tapi 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Itu juga benar. Mengapakah harus memaksakan Allah Tritunggal diilustrasikan sebagai 1 tambah 1 tambah 1? Saudara-saudara, apakah engkau sudah pernah naik kelas 3? Saya tidak tahu. Tapi saya mengetahui saya sudah lama meninggalkan kelas 2, kelas 3. Saudara-saudara sekalian, Allah Tritunggal, Allah yang sulit dimengerti oleh manusia, bukan karena Allah tidak logis, tapi logika kita terlalu kecil. Saudara-saudara sekalian, waktu saya berkhotbah di sini, sebelum saya khotbah, ada satu khotbah ada di dalam otak saya. Tetapi pada waktu saya khotbahkan khotbah itu, nanti malam engkau pulang, khotbah itu menjadi khotbah di dalam otakmu. Pada waktu saya sedang berkhotbah, ada teman saya sedang merekam, khotbah itu menjadi satu khotbah di dalam rekaman. Sekarang khotbah yang berada di otak saya adalah khotbah 1. Khotbah yang masuk di dalam otakmu adalah khotbah 1. Khotbah yang masuk di dalam rekaman adalah khotbah 1. Saya mau tanya, ini 3 khotbah atau 1 khotbah? Jawabnya adalah 1 khotbah, tetapi adalah 3 khotbah yang sama, yang utuh sama-sama. Yang saya khotbahkan seluruhnya berada di otakmu, yang saya khotbahkan seluruhnya berada di rekaman, dan tidak kurang khotbah yang sudah saya lontarkan dari mulut saya tetap ada di dalam otakku. Meskipun 1 sudah dikhotbahkan, tidak berarti 1 kurang 1 menjadi 0. Lalu otak saya menjadi tidak ada isinya. Bukan karena khotbah itu sudah sampai ke otakmu, maka engkau mempunyai khotbah. Saya tidak mempunyai khotbah. Khotbah yang saya sampaikan sesudah khotbah tetap di otakku. Setelah engkau dengar khotbah, khotbah menjadi ada di otakmu. 1 menjadi 2. Tetap 1 khotbah. Khotbah itu berada di rekaman menjadi ketiga, tetap 1 khotbah. Siapa boleh mengerti Allah Tritunggal? Gampang sekali. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi, tetapi 1 Allah di dalam pribadi yang berbeda. Sama seperti khotbah berada di otakku, khotbah ide, khotbah di dalam rekaman, khotbah kaset, khotbah di dalam otakmu, khotbah penerimaan. Ini 3 khotbah adalah 1 khotbah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. 3 Allah kah? Bukan 1 Allah. 1 pribadi kah? Bukan 3 pribadi. Allah Bapa Allah, Allah Anak Allah, Allah Roh Kudus Allah. Bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah di dalam bentuk 3 pribadi. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan Allah mengirim anaknya turun ke dalam dunia. Pribadi kedua menjadi wakil pribadi pertama. Ini tidak mungkin dimengerti oleh agama yang lain. Karena agama yang lain, kalau mereka percaya Allah, Allah berada di tempat yang maha tinggi dan begitu jauh dari mana manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah begitu dekat menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Namun demikian, Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, Dia adalah Allah yang menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Bedanya, Dia adalah satu-satu manusia yang tidak berdosa. Saudara-saudara, tidak mungkin ada manusia yang tidak berdosa. Itu sebab manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Allah adalah sang pencipta, manusia adalah yang dicipta.
Allah yang maha suci, manusia yang sering berdosa. Allah adalah Allah yang mutlak, manusia adalah manusia relatif. Allah adalah Allah yang tidak terbatas, manusia terbatas. Itu sebab tidak ada seorang manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Semua pendiri agama tidak pernah mengatakan, aku mengampuni dosamu. Semua pendiri agama tidak pernah mengatakan, saya bisa menyelamatkan kamu. Paling banyak berkata, doakan baik-baik untuk saya, supaya saya mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, lalu meninggal. Ini ada pendiri agama yang lain. Kata Yesus Kristus di kitab suci mengatakan, aku mengampuni dosamu. Siapakah dia? Jikalau dia seorang manusia dan dia seorang manusia berdosa, bagaimana mungkin mengampuni dosa orang lain kalau dia sendiri adalah manusia yang berdosa? Justru di sini rahasia iman orang Kristen, di sini rahasia juru selamat dan pengantara. There's only one God, and between God and man, there's only one mediator, who is Jesus Christ, who became man in the history. Di dalam sejarah terjadi satu mujizat yang terbesar, yaitu Allah pernah menjadi manusia. Kalau Allah itu satu dan bukan Tritunggal, dia menjadi manusia dan dibunuh di atas kayu salib, berarti surga tidak ada Allah. Alam semesta bagaimana mungkin ditopang? Semua kemungkinan, semua pengertian yang paling ajaib hanya tersimpan di dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di situ tersimpan rahasia, tersimpan kebenaran, tersimpan keajaiban, tersimpan kesempurnaan yang melampaui logika seluruh sejarah di dalam filsafat kebudayaan dan agama. Allah Tritunggal, Allah Bapa mengirim anak, Allah Bapa adalah Allah, Allah adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah. Bukan tiga Allah, tiga pribadi dari Allah yang Esa. Pribadi pertama mencipta segala sesuatu, dan pribadi kedua dikirim untuk menyelamatkan manusia. Pribadi ketiga untuk dikirim berada di hidup manusia, mendampingi dan memimpin hidup untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan jujur. Akhirnya kembali bertemu lagi dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus sebagai penebus. Saudara-saudara, tidak ada ajaran lebih besar, lebih tepat, lebih sempurna, lebih sejati, dan lebih indah dari ajaran Tritunggal. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah Bapa berada di surga dan dia mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Pada waktu Yesus dikirim ke dalam dunia, diberikan anak tunggal itu supaya boleh dilawan, dibunuh, dipaku di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus adalah fakta sejarah. Kematian Yesus Kristus adalah paradoks agama. Kematian Yesus Kristus adalah kesempurnaan daripada yang mustahil dimungkinkan oleh Tuhan menjadi juru selamat. Jikalau Allah mengutus Yesus ke dalam dunia dan Yesus mati dan Allah mati, berarti tidak yang bisa menopang semua bintang, semua planet, semua galaksi, semua constellation, semua tubuh di dalam alam semesta. Bagaimana bisa bergerak dan bagaimana berada terus? Justru Allah yang berada di surga, Allah Bapa, Allah yang turun ke dunia, Allah Anak, dan Allah Anak ini menjadi pengantara. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Apakah artinya Allah menjadi manusia? Dia sekaligus Allah, sekaligus manusia. Kalau dia adalah Allah bukan manusia, tidak bisa menyelamatkan manusia. Jika dia adalah manusia bukan Allah, juga tidak bisa menyelamatkan manusia. Engkau akan menanya kenapa? Kenapa hanya Allah tidak bisa menyelamatkan manusia? Karena jikalau dia adalah Allah bukan manusia, maka dia tidak mempunyai daging, dia tidak mempunyai darah, dia tidak mungkin mati,
tidak mungkin mengganti engkau dan saya yang harus mati. Oh saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi dia menjadi manusia yang berdaging dan darah. Supaya menjadi seorang yang terbatas. Yang mungkin dilawan, mungkin diejek, diumpat, difitnah, diadili, dan dibunuh di atas kayu salib. Karena dia mungkin mati, maka dia mungkin menanggung kematian mengganti engkau dan saya. Itu sebab inilah keindahan di dalam iman Kristen yang belum dimengerti oleh ratusan juta orang di Indonesia. Saya diutus oleh Tuhan menggugah pikiran, membangunkan kesadaran, memberikan penjelasan kepada setiap orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk setiap orang yang berada di dunia. Kita harus mengerti Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah firman yang turun menjadi manusia. Firman yang menjadi daging, hidup di tengah manusia. Ini rahasia terbesar di mana Paulus mengatakan, alangkah besarnya ajaib ibadah, rahasia beribadah, yaitu Allah menjadi manusia. Jikalau Yesus tidak turun dari surga, tidak ada manusia yang bisa masuk ke surga. Meskipun Allah mempunyai kemurahan yang terbesar, tapi kemurahan itu minta dibayar harga untuk menebus orang yang sudah hutang kepada dia. Saya hutang Tuhan, engkau hutang Tuhan. Saya berbuat dosa, engkau berbuat dosa. Saya mengurangi kemuliaan Allah, engkau mengurangi kemuliaan Allah. Kita semua terhutang kemuliaan Allah. Siapa yang bisa membayar hutang itu? Siapa yang bisa melunaskan hutang itu? Kalau hutangmu, hutangku, hutang semua orang digabungkan, angkanya sangat mendekati ketidakterbatasan. Almost infinite. Almost unlimited. Karena kita terlalu banyak dosa. Dan terlalu banyak orang yang berdosa. Dosa yang diperbuat oleh terlalu banyak orang. Terlalu besar jumlahnya hutangnya. Itu sebab mesti ada satu orang yang mempunyai ketidakterbatasan kuasanya dari hidupnya. Baru bisa membayar hutang totalitas semua orang. Kalau 1.000 orang, satu orang hutang 1 juta, itu hutangnya adalah 1 miliar. Kalau 1 miliar orang, satu orang hutang 1 miliar adalah 1 triliun. Saudara-saudara, kalau yang 1.000 triliun, hutang 1.000 triliun, itu menjadi triliun. Siapa yang bisa hutang? Siapa yang bisa membayar semua hutang yang diperbuat oleh manusia? Tidak ada satu manusia, pendiri agama, semua orang agung. Saya sangat menghormati orang-orang kebudayaan yang besar. Saya menghormati Socrates. Saya menghormati Konghucu. Saya menghormati Buddha. Saya menghormati Muhammad. Ini adalah manusia yang paling agung, paling hebat. Tapi adalah manusia yang dicipta. Adalah manusia yang hanya satu orang. Adalah manusia yang terbatas. Itu sebab yang terbatas, bagaimana hebat, tidak bisa menebus dosa yang terbatas, yang totalitasnya hampir tidak bisa dihitung jumlahnya. Kecuali satu yang tidak terbatas, yang bisa menyelesaikan dosa seluruh dunia, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus yang tadinya adalah Allah, dia jelma menjadi manusia. Dia turun ke dalam dunia, bersalut dengan daging dan darah. Dia menjadi manusia yang sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Yesus Kristus lebih rendah sedikit dari malaikat. Yesus Kristus sementara terbatas menjadi manusia. Dan di sini rahasia Tuhan. Engkau lihat dari lahirnya, Yesus hanya seorang manusia
yang umurnya 33 tahun setengah. Lahir di Bethlehem, mati di Yerusalem, di Golgota. Dia hanya seorang yang berpuluh-puluh kilo daging dan darah. Siapa ini? Orang Israel, orang Yahudi menghina Yesus dan mengatakan dia dari Galilea. Tidak mungkin dia nabi. Dia dilahir Maria yang tidak nikah. Dia tidak mungkin dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia kerasukan setan. Dia orang gila. Dia mungkin sudah berzina dengan Maria Magdalena. Fitnahan terhadap Yesus Kristus seluruhnya mengandung 6 kategori, 6 wilayah yang menghujat, yang menghina Yesus Kristus. Dan Tuhan membiarkan orang memfitnahkan anaknya. Tuhan biarkan Yesus Kristus dicaci maki, dihina, diumpat, difitnah, bahkan dipaku di atas kayu salib. Tetapi rahasia terbesar dalam keselamatan terdapat hanya di dalam diri Yesus Kristus. Puji Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tanpa melewati aku, tidak ada seorang pun kembali kepada Allah Bapa." Ini kalimat yang paling penting tentang kristologi. Ini kalimat yang paling penting mengenal siapakah Yesus Kristus. Jika Yesus adalah manusia biasa, dia dilahirkan sebagai hasil hubungan seks seorang pria dan wanita. Dia sama seperti engkau, dia sama seperti saya, dia sama seperti semua nabi, dia sama seperti semua presiden, dia sama seperti semua raja. Dia juga adalah orang berdosa. Jika Yesus dilahirkan melalui seorang pria berhubung seks dengan perempuan, maka dia adalah seorang manusia tidak beda dengan saya. Maka dia tidak mungkin mempunyai keselamatan, mempunyai kuasa menebus manusia, karena dia adalah salah satu di antara orang berdosa. Justru Yesus bukan hasil hubungan seks pria dan wanita. Yesus dilahirkan melalui Roh Kudus menaungi anak darah Maria, sehingga dia disebut yang suci dari Allah, anak dari Allah di tempat yang maha tinggi, the Holy One of God, the Son of the God in the highest. 7 nama yang paling besar yang dimiliki oleh Yesus Kristus tidak diberikan oleh manusia. Semua nama manusia diberikan oleh manusia. Semua nama manusia diberikan papa dan mama manusia. 7 nama Yesus yang paling besar, semua tidak diberikan Yusuf, bukan diberikan oleh Maria. 7 nama paling besar dari Yesus Kristus, semua diberikan oleh malaikat. Malaikat Jibril berkata kepada Yusuf, "Nikahilah Maria, meskipun engkau lihat dia hamil, engkau curiga, dan engkau mau membuang dia. Saya berkata kepadamu, yang menaungi dia bukan manusia, Roh Kudus, Roh Allah menaungi anak darah Maria. Nikahilah dia, karena yang dikandung itu bukan dari manusia, dari Roh Kudus. Berikan dia nama Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar daripada kuasa dosa." Nama Yesus bukan dari manusia, bukan dari Yusuf, bukan dari Maria, dari malaikat Jibril yang diutus oleh Tuhan Allah. Nama kedua, Jibril berkata, ini akan menggenapi kalimat pernubuatan daripada Nabi Yesaya. Ada seorang perempuan gadis yang akan melahirkan anak dan namanya Immanuel. Immanuel, nama kedua dari Yesus, juga bukan dari papanya, bukan dari mamanya. Ini adalah malaikat Jibril. Give him the name Immanuel. Apa artinya Immanuel? Manu, manusia. El, Allah. Immanuel, Allah beserta dengan manusia.
Ini nama kedua dari Yesus Kristus. Semua ini bukan bikinan saya. Semua ini bukan satu hasil pemikiran agama dari manusia. Ini ada wahyu Tuhan yang diberikan di dalam kitab suci. Give him the name Emmanuel, God with us. Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah berada di tengah-tengah kita. Nama ketiga dari Yesus Kristus diberikan oleh malaikat kepada orang-orang penggembala yang berada di luar padang belantara, di luar kota Bethlehem. Pergilah ke kota Bethlehem. Engkau akan melihat seorang bayi dibungkus dengan kain putih di dalam palungan binatang. Dan bayi itu adalah Kristus, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. 3 nama lagi. Dia adalah Kristus. He should be called Christ, the Lord and the Savior. Saudara-saudara, apa artinya Kristus? Kristus di dalam bahasa Greka, Christos. Di dalam bahasa orang Yahudi, Mesias. Artinya adalah yang diurapi oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, kenapa kita sebut Yesus sebagai Kristus? Karena kita tahu dia urapan Tuhan Allah satu-satunya yang sekaligus menjadi nabi, menjadi imam, sekaligus menjadi raja. Pernahkah ada satu orang memangku 3 jabatan, sekaligus imam, sekaligus raja, dan sekaligus nabi? Tidak. Tidak pernah boleh ada. Tidak pernah mungkin terjadi. Tidak mungkin satu orang layak yang menjabat 3 jabatan ini. Karena semua raja harus keturunan Daud. Semua raja harus di dalam suku Yehuda. Sedangkan semua imam harus keturunan Saduk. Semua imam harus keturunan Harun. Semua imam harus keturunan suku Lewi. Suku Lewi tidak boleh menghasilkan raja. Suku Yehuda tidak boleh menghasilkan imam. Orang yang di dalam suku Lewi menghasilkan imam. Sampai dunia kiamat tidak boleh menghasilkan raja. Suku Yehuda menghasilkan raja sampai selama-lamanya, tidak boleh menghasilkan imam. Saudara-saudara, bagaimana kalau seorang anak perempuan dari suku Lewi menikah ke dalam suku Yehuda? Suaminya Yehuda, istrinya Lewi, mungkinkah menghasilkan sekaligus menjadi raja dan menjadi imam? Tidak. Menurut Taurat di Alkitab, anak perempuan Lewi sudah masuk ke dalam suku Yehuda, kehilangan namanya di dalam suku Lewi. Anak-anak daripada perempuan yang dari suku Yehuda menikah dengan suku yang lain, kehilangan namanya asli di Yehuda. Sehingga tidak mungkin ada seorang raja sekaligus menjadi imam, ada seorang imam sekaligus menjadi raja, apalagi menjadi nabi. Nabi mungkinkah dari Yehuda? Mungkin. Yesaya dari suku Yehuda. Nabi mungkinkah daripada suku Benyamin? Mungkin. Nabi mungkinkah dari suku-suku yang lain seperti Lewi, seperti yang lain-lain? Mungkin. Allah akan mengirim ke Roh Kudus mengurapi siapa saja, di dalam suku apa saja. Tuhan memanggil, Tuhan mengurapi, dan Tuhan memilih dia. Lalu diasingkan, diberikan firman oleh berkhotbah kepada umatnya. Dia menjadi nabi. Di dalam Alkitab tidak pernah ada 3 orang, 3 macam jabatan terjadi pada satu pribadi. Tetapi pernah ada 2 macam berada satu pribadi? Ada. Ada satu kali terjadi di dalam sejarah. Ada satu kali lagi dinubuatkan di dalam kitab Nabi. Sekarang saya mengajar saudara mengerti siapakah yang pernah berdua jabatan di dalam satu pribadi. Satu-satunya orang yang adalah Nabi dan sekaligus
Maksudnya adalah raja sekaligus adalah imam. Adalah orang yang namanya Melkisedek. Pada waktu Abraham perang kepada raja, setelah menang dia kembali. Waktu dia kembali disambut oleh seorang tua sekali namanya Melkisedek. Dia adalah imam dari Allah di tempat yang maha tinggi. Dan dia adalah Raja Salem. Dia sekaligus Salem. Dia raja di Salem. Sekaligus dia imam daripada Allah tempat maha tinggi. Abraham langsung memberikan persembahan daripada barang-barang tawanan yang terbaik dipilih. Perpuluhan diberikan kepada Melkisedek. Menghormati dia. Saudara-saudara, inilah satu-satunya orang yang mempunyai dua jabatan. Sekaligus Melkisedek adalah raja di Salem. Sekaligus dia adalah imam di hadapan Allah. Salem berarti salam. Salam berarti shalom. Shalom berarti salam alaikum. Ini semua artinya sama, sejahtera. Raja sejahtera dan imam dari Tuhan Allah. Satu-satunya kali dua jabatan ada pada satu orang. Ini namanya Melkisedek. Tapi tidak pernah tiga. Satu kali terjadi raja dan imam pada satu orang. Saudara-saudara. Dan satu kali di dalam nubuat menurut Nabi Zakaria, di antara raja dan di antara imam akan menggenapi perdamaian. Apa yang dicatatkan di dalam buku Zakaria menjadi hal yang sulit dimengerti di dalam pentafsiran kitab ribuan tahun. Saudara-saudara, orang Yahudi sampai sekarang tidak mengerti kenapa dua jabatan menjadi satu. Tadi Alkitab berkata berkitab, ini dimengerti oleh perjanjian baru karena Yesus Kristus adalah yang diurapi. Saudara-saudara, siapa yang diurapi di dalam perjanjian lama? Raja diurapi, nabi diurapi, imam diurapi. Imam dan raja semua harus diurapi dengan upacara, di mana orang imam besar mengurapi raja dan mengurapi imam-imam yang lain. Tetapi nabi diurapi tidak kelihatan, diurapi tidak boleh pakai minyak, tidak boleh pakai tanduk, tapi diurapi oleh Roh Kudus sendiri. Sampai pada satu kali tercantum hanya satu nabi diurapi, yaitu Nabi Elisa, diurapi oleh Nabi Elias. Allah berkata kepada Elias, pergi melihat seorang pemuda namanya Elisa, urapi dia menjadi nabi, meneruskan pekerjaanmu. Akhirnya kita melihat sungguh-sungguh Elisa meneruskan pekerjaan daripada Elias. Nah, ini adalah ketiga jabatan nabi, raja, imam diurapi oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke dunia, dia adalah raja damai, dia adalah penebus, dia adalah nabi karena dia memberitakan firman, dan dia juga adalah imam karena dia memberikan korban mengganti engkau dan saya di atas kayu salib. Satu-satunya manusia, satu-satunya pribadi yang diurapi sebagai tiga jabatan nabi, raja dan imam, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu malaikat berkata kepada penggembala di padang belantara di luar kota Bethlehem, pergilah, engkau akan melihat seorang bayi yang dibungkus dengan kain putih, terletak di dalam satu palungan daripada binatang. Dia adalah Kristus. He is the Christ. He is the anointed one. He is the same time the king, the priest, and the prophet. Saudara-saudara, makin kita mengerti Alkitab, makin kita gentar, makin kita mengenal Alkitab, makin kita bersembah sujud kepada Kristus. Jangan sembarangan menghina Alkitab, jangan sembarangan menghina Kristus. Kalau tidak mengerti
minta Tuhan Allah memberikan kesadaran kepada kita, khususnya bangsa Indonesia, untuk mengerti siapakah Kristus. Kristus adalah yang diurapi. Kristus adalah Mesias. He's the anointed one. Dan dia adalah Tuhan. Orang-orang Israel tidak mau memanggil Allah sebagai Yehova, Yahweh. Mereka memanggil dia sebagai Adonai. Adonai berarti Tuhan. Tidak sembarangan berani menyebut nama Tuhan menurut Taurat Musa di dalam hukum 10 hukum. Jangan sembarangan menyebut nama Allahmu. Maka mereka setiap kali mau memanggil Allah, mereka memanggil Tuhan. Dan di sini malaikat berkata, pergi bertemu dengan bayi itu. Nama dia adalah Kristus, nama dia adalah Tuhan. Dan ketiga, nama dia adalah Juru Selamat. Saudara-saudara, maka namanya Yesus, namanya Immanuel, namanya Kristus, namanya Tuhan, namanya Juru Selamat. 5 nama ini dari malaikat. Masih 2 nama lagi diberikan oleh Jibril kepada Maria, anak darah yang dinaungi oleh Roh Kudus untuk melahirkan Yesus. Berikan nama dia yang kudus dan anak Allah di tempat yang maha tinggi. Dengan demikian, Yesus adalah yang suci, the Holy One of God. Saudara-saudara, yang suci itu adalah Allah sendiri. Pada waktu Yesaya menampak Allah bersemayam di tempat tatanya di surga yang maha tinggi, dia mendengarkan malaikat serafim mengelilingi tata Allah dan sahut menyahut dengan berkata, suci, suci, suci. Kenapa 3 kali? Karena Allah Bapa itu suci, Allah Anak itu suci, Allah Roh Kudus itu suci. Maka suci, suci, suci. Tidak boleh 4. Tidak boleh 4 kali. Hanya 3 kali. Karena hanya 3 pribadi yang membentuk Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah suci. Allah Anak, Allah suci. Allah Roh Kudus, Allah suci. Suci, suci, suci. Pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia, malaikat berkata kepada Maria, sebutkan nama dia, yang suci dari Allah. Dan dia adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa 7 nama dari Yesus Kristus? Saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah yang suci. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Yesus. Yesus adalah Immanuel. 7 nama yang paling besar semua diberikan malaikat, bukan oleh manusia. Malaikat diutus oleh Tuhan Allah. Seluruh dunia ini, seluruh setiap zaman, setiap suku, setiap bangsa, setiap negara, setiap sudut di seluruh muka bumi mengenali Yesus Kristus, pengantara. Dia adalah Allah dan dia menjadi manusia. Maka di tengah-tengah Allah, di tengah-tengah manusia, hanya satu pengantara. Saudara-saudara, tadi pada waktu Michael bersaksi, kenapa harus ada Ivan yang menerjemahkan? Karena Michael mengerti Inggris, tetapi tidak lancar bahasa Indonesia. Sedangkan Ivan mengerti Inggris dan mengerti Indonesia. Itu sebab saya pilih Ivan yang pernah sekolah di luar negeri, yang Inggrisnya baik sekali, rohaninya baik sekali, dan bersehati untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini peranan Michael pengkhotbah, peranan dari Ivan pengantara. Kenapa? Dia bisa 2 bahasa di dalam satu pribadi. Jikalau Ivan mengerti Inggris, tidak mengerti bahasa Indonesia, dia tidak akan menerjemahkan, hanya mengulangi saja. Tetapi jikalau Ivan mengerti Indonesia, dia mengerti Inggris, dia tidak akan menerjemahkan, dia akan khotbahkan khotbah yang lain.
Tetapi kalimat semua kata keluar dari Michael menjadi semua kata yang didengar oleh orang Indonesia. Dan setiap kata adalah sama dari kata aslinya. Karena yang menerjemahkan mengerti dua-dua. Dia kalau mengerti Inggris, maka bahasa Inggris masuk ke otak Ivan, lalu diterjemahkan dengan sel-sel bagaimana bekerja. Tuhan yang tahu. Sesuai itu rubah menjadi kalimat keluar dari mulut melalui napas dan suara di dalam tali suara menjadi bahasa Indonesia. Sehingga tidak apa beribu-ribu orang di sini yang tidak mengerti bahasa Inggris. Kita boleh tenang, kita boleh dengar, kita boleh mengerti apa yang disaksikan oleh saudara penginjil Michael. Saudara-saudara, inilah artinya pengantara. Demikian Allah berkata kepada kita, Yesus Kristus adalah pengantara, maka dia berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia. Yesus adalah pengantara, maka dia mewakili Tuhan dan sekaligus mewakili manusia. Di hadapan manusia, Yesus mewakili Tuhan untuk menurunkan anugerah, memberikan firman dan membawa keselamatan kepada kita. Di tengah-tengah manusia, Yesus mewakili kita, membawa dosa, menanggung kesulitan, dan mendoakan syafaat bagi kita di hadapan Tuhan Allah. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang berdosa, Yesus menjadi orang yang suci dan menanggung dosa. Itu artinya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Jikalau Yesus hanyalah Allah tetapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Allah tidak bisa mati. Allah tidak boleh mati. Allah tidak mungkin mati. Allah tidak perlu mati karena dia Allah. Tetapi kalau kita yang berdosa harus mati, karena upah dosa adalah mati, dan mati adalah akibat perbuatan dosa. Maka siapa mengganti kita mati? Siapa mewakili kita mati? Maka Yesus, jikalau hanya Allah bukan manusia, tidak bisa menjadi pengantara. Jikalau Yesus adalah Allah bukan manusia, tidak mungkin menjadi juru selamat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Yesus menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia berdaging dan darah, maka dia bisa mati. Dia mungkin mati. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-14 dikatakan anak-anak berdaging dan darah. Maka Kristus datang ke dunia sengaja memakai daging dan darah supaya dia boleh mati dan melalui kematian meremukkan, menggagalkan, mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Tidak ada rahasia lebih besar, tidak ada anugerah lebih penting, tidak ada kebenaran yang lebih agung daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah Allah menjadi manusia supaya boleh mati. Kalau demikian kita menganggap dia hebat, dia besar, dia agung, dia menggerakkan. Mari kita bersembah sujud kepada dia. Tidak bisa. Karena apa? Kalau dia sudah mati selesai, berarti keselamatan belum sempurna. Rencana Allah belum terjadi, kehendak Allah belum digenapi. Apa sebab? Karena akhirnya dia mati. Apa gunanya percaya kepada orang yang akhirnya mati? Di antara orang mati, engkau cari siapa? Di antara semua orang paling besar di dunia semua mati, siapa menjadi pengharapanmu? Tapi saya kepada Yesus Kristus, karena setelah mati belum selesai. Yesus sudah mati, apa lagi? Jawab. Setelah Yesus mati, apa lagi? Bangkit lagi. Puji Tuhan. Inilah rahasia keselamatan. Ini rahasia pengantara. Ini rahasia dari penebusan Tuhan. Kuasa daripada penebus. Yesus sudah mati, dia bangkit lagi. Kenapa dia bangkit lagi? Karena dia
bukan manusia saja, dia juga adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, tak mungkin mati. Tapi kalau Kristus manusia, bukan Allah, tak mungkin bangkit. Itu sebab dia yang pernah mati, melalui kematian akhirnya menjadi bangkit, baru membuktikan dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Inilah iman orang Kristen, inilah juru selamat, inilah pengantara satu-satunya di antara Allah dan manusia. Oh saudara-saudara sekalian, biar Roh Kudus membawa kita datang konsentrasi pikiran dan rohani kita untuk mengerti apa artinya satu-satunya pengantara. Karena di alam semesta, di seluruh alam semesta, hanya satu Allah. Dan di tengah-tengah Allah yang esa dan manusia yang begitu banyak, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Ada agama yang tidak mau menerima pengantara, ada agama yang menambah banyak pengantara. Dua-dua bukan ajaran Alkitab. Petrus bukan pengantara, Paulus bukan pengantara, Maria bukan pengantara. Maka kita tidak perlu berdoa kepada orang-orang suci yang lain. Kita langsung berdoa kepada Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hanya satu Kristus, hanya satu pengantara, Yesus Kristus yang firman menjadi daging, yang mati dan bangkit. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus tidak ada penebus yang lain. Itu sebab dalam nama Yesus Kristus, pada waktu saya mau mengakhiri khotbah pada malam ini, saya berkata kepada engkau, keluarlah dari dosa, tetapkanlah hatimu mengikut Tuhan, dan berlututlah di hadapan Dia. Buka hatimu, mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, satu-satunya pengantara, dan engkau akan diselamatkan. Berdoa kepada Tuhan, jangan lihat aku, lihatlah anakmu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, mengganti aku, memikul dosaku, yang menanggung kemarahan Tuhan Allah di tempat di mana saya harus dihukum. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati engkau. Dan malam ini saya akan menyeru satu kali lagi, setiap orang Kristen setelah ikut Kapin mendengarkan khotbah malam ini, begitu jelas sudah diuraikan kepada saudara. Ambil keputusan, berjanji malam ini menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab manusia, menjawab Tuhan Allah. Sekarang saya minta semua memberikan jawaban dengan memberi tanda di hadapan Tuhan. Allah berada di surga, sedangkan melihat di Palu siapa yang taat kepada Dia. Saya minta semua orang yang berada di sini menyatakan satu tanda dengan satu tindakan. Saya berjanji mengikut Tuhan seumur hidup. Saya berjanji sekali lagi menjadi orang yang percaya kepada Yesus untuk selama-lamanya. Orang yang beriman dan mengambil keputusan hari ini mengikut Tuhan seumur hidup, dipersilakan dengan hormat angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa berkata, saya berjanji, saya sekali lagi menyerahkan diri menjadi orang yang mengikut Tuhan. Angkat tangan saudara hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi berkata, saya juga berjanji, saya mau terima Tuhan, sampai kembali kepada Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tangan kita semua. Indonesia perlu orang Kristen yang sejati. Indonesia perlu orang Kristen yang berjanji ulang. Indonesia memerlukan orang yang bertobat sungguh-sungguh, beriman teguh kepada Yesus Kristus, baru bisa membawa bangsa Indonesia kembali kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri. Kita menyanyi salibnya, salibnya. Semua menyanyi tanda F.
salibnya, salibnya, semuanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, saya sekarang mau minta Saudara Timothy untuk berdoa memimpin kita. Mari kita semua tunduk kepala, berjanji di hadapan Tuhan. Semua berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur yang begitu besar. Engkau telah mengirim anak-Mu yang tunggal, oh Tuhan, ke dalam dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur anak-Mu telah bangkit kembali menjadi Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami setiap di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memelihara iman kami. Biarlah kami menjadi orang yang setia di hadapan-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang memberikan saksi, mempermuliakan nama-Mu. Tolonglah setiap dari kami menjauhkan dosa. Tolonglah setiap dari kami untuk setia di hadapan-Mu. Terimalah kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin.